Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dulu dan sekarang adalah perbedaan waktu yang pasti memiliki tren tersendiri. Seperti misalnya nih, di era tahun 2000-an, ada banyak kenangan tentang barang-barang hits dan juga mewah yang udah nggak penting lagi di masa sekarang. Nah, untuk melihat kenangan itu, langsung aja kita mulai deh ya. Beberapa barang mewah pada tahun 2000-an yang sama sekali nggak penting di zaman sekarang. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Casing handphone. Di awal tahun 2000-an, handphone tuh emang baru mulai diminati sama banyak orang nih guys. Tapi kalian tuh pada masih inget gak? Kalau pada masa itu, rata-rata handphone tuh bisa dibongkar pasang sendiri sama para pemiliknya tanpa memiliki keahlian khusus seperti tukang reparasi. Buat kalian nih guys yang bingung, lah maksudnya kok mau sih bongkar pasang sendiri? Bukan buat ngebenerin HP yang rusak ya, tapi untuk gonta-ganti casing HP-nya guys. Pada zaman itu, handphone merek Nokia merupakan yang paling banyak diminati karena casing HP yang dijual bener-bener bagus, menarik, dan juga mudah untuk didapatkan. Beda banget tuh guys sama smartphone zaman sekarang. Mulai dari ukuran, layar, fitur-fiturnya pun udah canggih banget deh. Gimana? Setelah gue bilang kayak begini, kalian pada inget gak zaman-zaman suka buka tutup casing HP? Handphone. Kalau zaman sekarang, HP tuh cenderung terkenal dengan fitur touchscreen dan juga kamera yang tajam. Di era tahun 2000-an mah, HP beda banget ya waktu itu. Bisa dibilang, tahun-tahun itu merupakan momen di mana handphone atau alat komunikasi legendaris muncul dan membuat tren di kalangan anak muda sekaligus orang tua. Bayangin aja, kalau dulu HP dengan kamera 1,3-5 megapiksel itu udah cukup bagus dan canggih buat ngambil foto. Sekarang mah, spesifikasi HP kayak begitu yang ada malah diketawain kali. Contohnya, dua merek ponsel terkenal di era 2000-an awal-awal seperti Sony Ericsson dan juga Nokia. Sebagai salah satu HP Nokia yang cukup sukses, Nokia 3650 muncul dengan desain yang unik dan juga kokoh serta memiliki memori 4MB yang diinginkan banyak orang. Nokia N-Gage juga sukses merebut pasaran karena bentuknya yang menarik sama emang didesain khusus untuk kalian main game. Atau HP Sony Ericsson T10 yang memiliki layar kecil satu baris tapi merupakan handphone pertama yang bisa bergetar ketika ada telepon masuk. Dulu semua fitur-fitur itu dianggap keren banget deh. Game Boy. Pada tanggal 21 April 31 tahun yang lalu, Game Boy pertama kali dirilis oleh Nintendo dan bisa dibeli dengan harga 8.000 yen atau sekitar 1,1 juta rupiah. Pertama kali muncul di pasaran, game ini tentunya langsung laris dan diperkirakan terjual sebanyak 118,69 juta unit. Ya bisa dibilang sih Game Boy itu dulunya adalah permainan legendaris yang populer di era 90-an dan ngebuat banyak sekali anak kecil minta ke orang tuanya buat dibeliin mainan kayak begini guys. Kalau kalian ingat, permainan mereka tuh yang paling terkenal merupakan Puzzle Tetris, Super Mario Land, Baseball, Yakumen, dan juga Aleway. Ya walaupun Game Boy Advance SP menjadi permainan terakhir yang dirilis pada tahun 2003, tapi permainan konsol ini dulunya tuh terkenal banget loh. Setuju gak? Ya buat kalian nih guys yang dulunya tuh punya permainan ini, kira-kira masih disimpan apa udah dibuang tuh? Games. Yang namanya game di tahun 2000-an adalah hal mewah yang susah diperoleh. Biayanya mahal dan aksesnya juga terbatas pada perangkat yang udah ditentukan. Nggak kayak sekarang, banyak banget game yang bisa kita akses cukup lewat ponsel pintar aja. Tersedia di Play Store dan juga App Store. Bahkan untuk mengakses game berkelas, kita nggak perlu beli konsol khusus kalau emang punya komputer yang memadai. At least begitulah ya perubahan di zaman sekarang. Kalau dulu nih, tampilan grafik gamenya aja nggak seapik sekarang, bos. Kemudian gameplaynya juga nggak rumit dan sampai menguras otak kayak permainan zaman now. Semuanya diciptakan dengan sangat sederhana. Misalnya aja game kayak Solitaire alias kartu remi ada di setiap komputer jadul. Terus ada Spaceball, Zuma, Pinball, atau mungkin Platypus. Bah, itu semua game-game kuno yang bisa diakses dalam PC zaman batu. Meskipun gamenya cuma begitu, orang-orang di tahun 2000-an tetap kecanduan loh guys. Mungkin untuk kalangan gamer di masa modern seperti sekarang, bisa-bisa depresi kali ya kalau harus memainkan game-game jadul tadi. Power balance. Sekitar tahun 2008, kalian pada inget kan nih guys, kalau ada sebuah perusahaan yang katanya itu bisa meningkatkan performa kalian apabila memakai salah satu produknya bernama Power Balance. Sebuah perusahaan dari California, Amerika Serikat itu katanya tuh guys menemukan sebuah hologram yang bisa meningkatkan keseimbangan, fleksibilitas, dan juga kekuatan otot penggunanya loh. Jadi kalian tuh cuma tinggal pakai gelangnya mereka, terus nanti bisa mendapat manfaatnya secara langsung.
Padahal mah asalkan tahu aja nih guys, kalau sampai sekarang tidak ada penelitian ilmiah manapun yang bisa membuktikan adanya kandungan hologram di dalam gelang olahraga tersebut. Terus kok bisa jadi terkenal sih? Nah, mereka tuh guys menggunakan beberapa atlet terkenal untuk mempromosikan barang ini, sehingga masyarakat dan juga anak-anak muda yang ngeliat pasti langsung kepengen beli kan? Dengar-dengar juga sih, walaupun nggak memiliki manfaat yang signifikan, tapi perusahaan ini tuh mampu menjual 300.000 gelang di tahun pertamanya. Kepala kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube? Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? Walkman. Barang ini mulai diproduksi sama perusahaan Sony sejak tahun 1979 sebelum file MP3 dan juga handphone menguasai dunia musik. Dulu masih inget banget gue guys, anak-anak muda tuh sering nanya sama teman mereka, pinjem Walkman lu dong. Terus kalau misalnya temannya pelit nih, pasti dibalasnya begini, pinjem mulu, beli sendiri dong. Kira-kira kayak gitulah guys, nilai dari Walkman zaman dulu. Ya karena termasuk benda mahal, hanya segelintir orang yang mampu membelinya. Dan kalau kalian tuh ngeliat orang lain punya, rasanya kita juga jadi pengen beli karena mereka tuh bisa berjalan sambil dengerin musik. Sesuatu yang wow banget lah pada masanya. Ibaratnya ya kayak punya iPhone gitu tuh guys. Tapi begitu memasuki periode 2000-an, Walkman pun mulai kalah saing dengan kecanggihan teknologi lainnya. Pertama-tama, MP3 tuh mulai merajalela dalam dunia musik, terutama untuk ponsel. Memang perusahaan Sony itu sempat berinovasi dari kaset tape, disk, bahkan file MP3. Tapi seiring teknologi HP berkembang dengan segudang fitur canggih terutama untuk mendengar musik, Walkman pun mulai terlihat nggak penting lagi guys. Ya terutama sejak produk Walkman MP3 disaingi sama iPod-nya si Apple. Ujung-ujungnya produksi Walkman pun berhenti di tahun 2010. SMS. Sebelum aplikasi chatting menyerang, SMS adalah pilihan kita semua para generasi 90-an. Fitur ponsel genggam ini mencapai puncak kejayaannya pada tahun 2000-an dulu. Kekurangannya cuma satu, ketika pulsa habis karena biaya per SMS sangat mahal. Cuma kalau aku ingat-ingat lagi, banyak orang yang selalu update tentang promo SMS dari operator. Misalnya kirim 10 SMS, maka kamu akan mendapat 100 kali SMS gratis. Nah, ini yang selalu dicari-cari sama para ABG zaman dulu guys. Biaya teleponan kan masih mahal tuh, jadi kalau orang mau PDKT pasti lewat SMS. Segala hal yang gak penting ditanyain mulu tuh, apalagi kalau dapat bonus SMS tadi. Karena ini juga lah banyak operator yang bersaing dengan cara memberikan biaya SMS paling murah. Bahkan dengan model keyboard jadul yang satu tombol bisa berisi 3-4 huruf, orang zaman dulu tetap enjoy karena mereka udah hafal betul tanpa harus ngetik sambil lihat. At least begitulah ya dulu sebelum BlackBerry tiba dan smartphone mulai bermunculan, aplikasi chatting pun mengalahkan SMS yang udah ketinggalan zaman guys. Tamiya. Satu-satunya mainan yang paling gue inget nih guys, paling seru dan juga mesti punya di tahun 2000, ya mobil Tamiya lah. Generasi zaman sekarang mah mungkin menganggap mainan ini tuh sebagai bahan olok-olokan aja. Tapi perlu kalian tahu nih, dulu Tamiya tuh adalah mainan yang paling mahal yang cuma bisa dimiliki sama anak-anak orang kaya guys. Memang hampir semua anak pasti punya mobil Tamiya, tapi hanya segelintir orang saja yang memiliki Tamiya original dan juga berkualitas. Biasanya merek Audi itu adalah incaran orang-orang tajir yang pengen punya Tamiya bagus, tapi yang nggak punya duit dan cukup sanggupnya beli Tamiya merek abal-abal. Mesin dinamonya pun juga merupakan hal yang paling penting tuh guys, dan akan diperhatiin sama para pecinta Tamiya. Yang punya duit pasti akan membeli mesin Super Dash dari Tamiya originalnya. Dan buat yang punya duitnya pas-pasan, dirakit sendiri dah tuh dinamonya entah dari mana. Lalu hal paling seru yang gua inget pas punya Tamiya tuh, kita bisa mengcustom warna bodinya sendiri, mengganti stiker, mengganti ban, mengganti baterai, bahkan memperbaiki kerusakan di dalam mesinnya. Udah berasa jadi mekanik aja kan? Makanya itu guys, walaupun bisa ngabisin sampai jutaan rupiah, para penggila Tamiya sama sekali nggak pernah peduli. Yang penting Tamiya mereka tuh bisa lebih hebat dan juga jago daripada punya temennya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.